Pemirsa, ini dialog pertama di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Anda pasti tahu bahwa seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang menantikan debat Capres dan Cawapres. Debat perdana akan dilaksanakan tanggal 12, itu artinya beberapa hari lagi. Sebelum debat dilaksanakan, tampaknya sudah mulai panas saling sindir menyindir pemirsa. Tapi di luar prediksi, sindiran ini justru dari pihak yang dianggap gak berani untuk berdebat. Siap lagi kalau bukan Gibran Rakebuming Raka yang sudah berani menyindir Ganjar Pranowo soal fasilitas komputer di Jawa Tengah yang katanya jadul pemirsa. Langsunglah ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Wah, berarti masnya sudah siap berdebat. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini dan juga isu-isu debat lainnya pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Dan sekarang saya juga sudah bersama dengan juru bicara dari tim pemenangan Ganjar Mahfud di sini, Mas Ciko Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Di lewat sambungan Zoom pemirsa, saya juga sudah mendengar dan melihat ini Mbak Putri Komarudin merupakan tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Mbak Putri, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca, Mas Ciko, dan Mas Adi. Baik, sekarang saya ke Mbak Putri dulu nih, karena sebelumnya sempat diragukan, nggak berani ikut debat, karena kemarin TV One bikin debat Cawapres, Mas Gibran kan nggak datang ya. Tiba-tiba ada sindiran untuk Pak Ganjar. Ini maksudnya apa ini? Udah indikasi bahwa siap berdebat atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan seperti yang sering disampaikan juga oleh kami di tim kampanye. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan keduanya masih menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Yang satu sebagai Menteri Pertahanan, Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Jadi memang harus membagi tugas antara komitmen beliau berdua untuk tetap menjalankan amanahnya sebaik-baiknya dengan kampanye dan juga debat. Jadi bukan tidak mengindahkan undangannya dari TV One tentunya, tapi memang karena ada komitmen pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, sehingga nanti beliau pasti akan langsung menghadiri debatnya yang di KPU. Dan yang kedua berikutnya juga terkait dengan kritik tentang SMK kemarin, itu kan sebenarnya juga bentuk kepedulian dari Mas Gibran terkait dengan fasilitas SMK yang ada di wilayahnya beliau sebagai wali kota. Dan memang kita tahu SMK itu adalah ranah dari pemerintah provinsi. Jadi dalam hal ini justru kita juga melihat bagaimana perhatiannya Mas Gibran terhadap generasi muda kita yang dicetak lulusannya dari SMK. Dan sebenarnya kan SMK ini sangat strategis untuk kita bisa mengoptimalkan bagaimana lulusan SMK ini bisa langsung bekerja dan nantinya menekan angka pengangguran. Jadi maka dari itu beliau kemarin menyampaikan bahwa fasilitas SMK itu perlu di-upgrade, baik itu dari kurikulum sampai dengan infrastrukturnya dan juga alat-alat yang dibutuhkan di situ, sehingga ini menjadi reminder sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tapi juga untuk kepala daerah di seluruh Indonesia, supaya SMK ini benar-benar bisa diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, dan juga bisa memastikan bahwa kita bisa mencetak lulusan SMK yang berkompetensi dan juga menjadi lulusan yang terbaik dan juga siap kerja. Jadi kemarin juga Mas Gibran sebenarnya sempat menyampaikan pengalamannya di beberapa SMK yang ada di Solo, di mana beliau bekerja sama dengan donatur di dunia industri juga, dan akhirnya SMK tersebut bisa mempunyai peralatan yang paling up to date dan akhirnya bisa bersaing dengan lulusan dari sekolah menengah lainnya. Dan ini kan akhirnya mereka mempunyai kemampuan untuk bisa menjawab tantangan permintaan dari industri sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya di sini beliau ingin menitik beratkan bahwa SMK ini seharusnya sudah bisa menyetarakan apa yang menjadi kebutuhan dari industri, dan apa yang dipelajari di SMK ini haruslah bisa langsung bermanfaat, bisa langsung diserap di industrinya. Makanya kemarin beliau juga menceritakan pengalamannya waktu di Solo terkait dengan ini. Jadi ya memang ini poin perbaikan yang baik untuk semua pihak, yang mana tentu perlu kita perhatikan nanti, dan pasti akan beliau sampaikan di debat Pilpres juga nantinya. Baik, sekarang dijawab saja langsung Mas Ciko, di antara semua sekolah yang disorot sekolah di bawah naungan tanggung jawab Pak
Pak Ganjar. Ini mengandalkan bahwa daerah sendiri aja nggak mampu, apalagi Indonesia. Ini seperti apa ini cawapres langsung kritik capres? Sebenarnya nggak begitu. Jadi pada prinsipnya kita justru cukup bahagia bahwa Mas Gibran mulai membuka mulutnya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya substantif, ya kan? Nah ini yang kita tunggu-tunggu, dan jadi juga karena kan kita lihat pasangan Prabowo dan Gibran ini cukup out of the box secara kampanyenya. Ketika sebelum musim kampanye udah mulai ngumpulin kepala desa, ketika hari pertama kampanye dia memilih kerja daripada kampanye. Nah ini udah mulai ada hal-hal yang aneh, ketika disuruh bicara dia memilih joget dan lain-lain ya. Tapi ini yang kita tunggu-tunggu, pemilu dan kampanye pemilu yang substantif. Dan Pak Ganjar sendiri juga tidak keberatan dengan kritik itu, dan nanti mudah-mudahan bisa dibahas di arena debat. Apakah betul 100% itu cerita sesungguhnya atau ada kekurangan cerita di situ, ya kan? Dimana karena sebetulnya Pak Ganjar terlibat langsung juga berdua dengan sang wali kota, dan saya rasa juga banyak kegiatan-kegiatan yang di kota-kota lain maupun kabupaten lain yang punya inisiatif adalah dari bupati atau wali kota, dan juga tetap didampingi oleh Pak Ganjar dalam merealisasikannya. Nah, tapi itu biarlah mereka yang berdebat nanti. Itu bukan ranah kita di sini untuk berdebat tentang itu. Tapi pada prinsipnya, core-nya adalah kami senang bahwa cawapres Gibran yang selama ini dianggap minim dalam segala hal, minim dalam pengalaman, wawasan, maupun intelektualitas, tapi juga sudah mulai berani mengkritik dan menyampaikan apa yang pernah dilakukannya. Walaupun Putri Komarudin lebih elaboratif daripada seorang Gibran yang menjelaskannya ya. Mungkin Mas Gibran sendiri belum tentu secerdas itu bisa menjelaskan soal SMK dan bagaimana itu bisa bekerja untuk memajukan pendidikan di daerah-daerahnya. Tapi kita lihat, makanya ini yang sangat pentingnya perdebatan di KPU nanti. Nah, kita lihat nanti bagaimana. Ditanggapi dong Mbak Putri. Mbak Putri, ini kritik ini memang baru kali ini kita dengar. Tapi Mas Gibran ini tahu konten tidak? Dan apakah cuman yang disorot adalah sekolah yang ada di Jawa Tengah tadi, di Surakarta? Sekolah tuh banyak Mbak, se-Indonesia Raya. Kalau masalah fasilitas seperti apa? Ya, yang kedua ya makasih ya Mas Ciko nih, kalau uji emang bisa aja, biasalah Mbak, pengalaman beliau. Nah, jadi permasalahannya terkait dengan konten dari sekolah ini kan sebenarnya juga kemarin yang beliau bahas itu bukan hanya dari SMK, jadi dari mulai industri kreatif, anak-anak sekolah yang sudah memulai usaha di Solo itu kan juga beliau bahas. Cuman memang kemarin benar beliau menyampaikan kritik yang soal SMK juga, dan sebenarnya ini juga bersifat sebagai pengingat yang tadi sudah saya sampaikan di awal untuk kepala daerah yang lain, karena memang kita tahu juga kebutuhan industri itu kan setiap tahunnya selalu berubah. Jadi ketika beliau sudah mendapatkan ataupun menjalankan contoh yang selama ini beliau lakukan di Solo, di mana kerjasama antar industri itu bisa membantu SMK yang memang tidak bisa berdiri sendiri, dan kolaborasi yang sudah berjalan sekarang, di mana ada juga SMK yang di sana fokusnya ke coding misalnya, yang kemarin beliau sempat ceritakan juga. Terus ada juga yang dibantu dari segi alat-alat masak untuk industri F&B misalnya, dan banyak juga sektor-sektor lainnya yang sudah diakomodir di SMK yang beliau bina. Jadi di sini kita lihat bagaimana harapannya kerjasama ini juga bisa menghasilkan konten yang tadi Mbak Caca sampaikan merupakan bukti nyata dari pemahamannya Mas Gibran terkait dengan pentingnya SMK dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi kalau contoh-contoh yang berhasil di Solo ini bisa diterapkan di level nasional, tentunya nanti akan sangat baik. Dan kita bisa memastikan ini bisa menekan angka pengangguran kita dan melepaskan ketergantungan kita dengan industri yang sifatnya lebih volatile seperti sekarang Mbak Putri. ini. Ya, ditahan dulu.